Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita ketemu lagi setelah sekian lama. Kita tidak berjumpa ya, karena libur lebaran. Mudah-mudahan adik-adik tidak lupa dengan materinya, karena 2 minggu libur lumayan ya. Kalau tidak, adik-adik tidak sama sekali tidak mengulang lagi materi yang sudah diberikan ya. Oke, tanpa basa-basi, kali ini Kakak akan bahas materi untuk PPAD tanggal 17 Maret kemarin ya, PPAD Bahasa Indonesia. Jadi nanti ada 2 part, kita bagi 2, karena 30 soal berarti nanti 15 soal, 15 soal. Untuk video pertama kita 15 soal dulu, silakan diperhatikan dengan seksama karena kemungkinan soal yang akan keluar tidak akan berbeda jauh dengan soal untuk PPAD ya. Jadi karena yang bikin itu dari DIY ya kemungkinan soalnya akan tidak beda jauh, jadi silakan diperhatikan dengan seksama. Oke, sudah siap, kita mulai. Oke, nomor 1 ini ada infografi, kemudian ada pernyataan-pernyataan. Kita cek dulu pertanyaan. Jadi sebagian besar siswa itu kesalahannya adalah dia tidak melihat dulu apa yang ditanyakan. Nah, di sini kita tahu, harap diperhatikan yang tidak sesuai. Nah, ini banyak yang terjebak. Biasanya kalau tidak teliti langsung, oh ini yang benar ini, berarti pernyataan ini dan ini. Padahal yang ditanya yang tidak sesuai. Oke, jadi gitu ya. Silakan lihat dulu pertanyaannya apa, baru kita lihat bacaannya seperti itu. Oke, pernyataan, rajin beraktivitas fisik adalah salah satu cara mencegah penyakit menular. Nah, di sini ada kesalahan yang pertama, yaitu menular. Pada di sini yang dimaksud di infografinya itu tidak menular, berarti pernyataan 1 ini salah alias jawaban yang tepat karena yang ditanya yang tidak sesuai. Oke, otomatis kalau 1 itu salah berarti 2 itu 1 itu benar berarti 2 itu salah. Tetapi kita lihat di sini ternyata ya di sini jawabannya itu pilihan jawabannya itu bisa 1 dan 2, berarti belum tentu ya. Kita lihat dulu pernyataan 2. Tidak merokok, rajin beraktivitas fisik, dan cek kesehatan secara teratur adalah beberapa cara mencegah penyakit tidak menular. Nah, ini sudah betul ya. Tetapi karena yang ditanya yang tidak sesuai, berarti ini salah. Kita lihat lagi pernyataan 3. Penyakit hipertensi, stroke, jantung, DM, kanker, dan lain-lain dapat dicegah dengan rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Ini kemungkinannya pernyataannya benar juga. Ya, salah satunya bisa mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, berarti ini pernyataannya benar, berarti bukan jawaban yang tepat. Nah, berarti sisanya adalah jawaban 4. Ya, oke. Salahnya di mana? Salahnya ini satu-satunya. Membatasi konsumsi gula, garam, lemak berlebihan adalah satu-satunya. Padahal di sini ya banyak nih caranya nih ya, tidak hanya itu saja. Berarti yang tidak sesuai adalah 1 dan 4. Lanjut ke nomor 2, simpulan. Simpulan teks berarti apa? Berarti simpulan teks itu ya satu kalimat yang mewakili seluruh paragraf. Ya, inti dari seluruh paragraf tersebut. Nah, kita lihat dulu ya, inti paragraf ini apa aja. Pada Januari 2025, pemerintah Indonesia berupaya mendorong peternak sapi lokal untuk mengimpor 400.000 ekor sapi indukan yang berkualitas baik. Jadi pemerintah Indonesia itu mendorong peternak sapi lokal untuk mengimpor sapi indukan yang berkualitas baik. Nah, itu adalah intinya. Kemudian dijabarkan penjelasannya. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung program makan siang gratis atau makan gratis di sekolah-sekolah dan gizi ibu hamil. Jadi tujuannya mendukung program makan gratis di sekolah, kemudian pemenuhan gizi ibu hamil. Ya. Kemudian, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa setengah dari sapi yang diimpor sebaiknya merupakan sapi perah karena pemerintah juga berupaya meningkatkan. Jadi ada target lagi yaitu meningkatkan produksi susu nasional agar dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Jadi tujuan ketiga itu kebutuhan gizi masyarakat. Selama 5 tahun ke depan, pemerintah menargetkan impor 2 juta sapi indukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan daging dan susu secara lokal. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan peternak lokal. Ini ada lagi nih. Ya, tujuan berikutnya kesejahteraan peternak lokal meningkat. Kemudian ketergantungan pada impor daging setelah dapat berkurang secara bertahap. Jadi kurang lebih ya
jawabannya atau simpulannya harus memenuhi kunci atau yang sudah kita garis bawah ini ya. Oke, kita lihat ya, pada awal bulan Januari ini, pemerintah Indonesia berupaya mendorong peternak sapi lokal untuk mengimpor ini dan itu. Nah, ini hanya kalimat pertama saja ya. Nah, ini hanya mewakili kalimat pertama, berarti kurang lengkap. Pemerintah Indonesia menargetkan impor 2 juta sapi indukan yang berkualitas selama 5 tahun untuk memenuhi kebutuhan permintaan daging susu secara lokal. Di sini nggak ada program makan siang gratis, gizi ibu hamil, gizi masyarakat, nggak ada, kurang lengkap. Nah, yang C, pemerintah berupaya mendorong impor sapi indukan untuk mendukung program makan gratis, ada, gizi masyarakat ada, meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Nah, ini yang cukup lengkap. Kemungkinan jawabannya, yang D, pemerintah Indonesia mendukung program makan gratis di sekolah-sekolah dan gizi ibu hamil, ada, dengan target menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat selama 5 tahun. Ini juga kurang lengkap ya. Jadi yang paling lengkap adalah yang C, yang mewakili semuanya. Oke, kita lanjut ke nomor 3, kalimat fakta. Fakta berarti yang tidak mengandung opini, misalkan sebaiknya, kemudian apa dianggap, ya, kemudian ada banyak orang percaya. Nah, seperti ini nih, banyak orang percaya berarti itu bukan fakta karena ya subjektif ya, tidak bisa saja orang lain menganggapnya itu bukan pendapat yang berbeda, berarti 4 bukan kalimat fakta atau kalimat opini. Mana lagi nih yang bukan kalimat fakta atau yang mengandung opini? Nih, dianggap, ada kata dianggap, berarti ini opini juga nih. Nah, gitu. Ada lagi, ya. Menurut data, Kak, kalau menurut gimana? Nah, menurut itu bisa opini. Cuman kalau dia berdasarkan data, berarti dia masuknya fakta. Nah, seperti itu. Berarti 3 itu fakta. Sebaiknya, nah ini kata sebaiknya nih, berarti opini, berarti pernyataan 2 salah. Berarti tersisa pernyataan 1 dan pernyataan 3 kan, yang berupa fakta. WHO menetapkan tanggal 7 April sebagai Hari Kesehatan Dunia. Ini fakta, karena semua orang setuju nih, 7 April, Hari Kesehatan Dunia. Nah, berarti 1 dan 3 yang merupakan kalimat fakta. Lanjut ke soal 4 nih. Yang ditanya adalah gagasan utama. Gagasan utama itu sama dengan ide pokok ya. Jadi gagasan utama sama dengan ide pokok. Artinya, adik-adik cari dulu kalimat utamanya di mana. Jadi kalimat utama bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan akhir. Hujan deras yang terjadi sejak dini hari tadi telah mengakibatkan banjir di beberapa kawasan perkotaan. Oke. Sejumlah ruas jalan terendam air menyebabkan kemacetan parah dan terganggu aktivitas warga. Selain itu, beberapa rumah warga mengalami kerusakan akibat derasnya arus banjir. Tim evakuasi dikerahkan untuk membantu warga dan sebagainya. Kemudian, oleh karena itu, nah ini ada kata kunci, oleh karena itu berarti clue kalau kalimat utamanya itu di situ, atau kalau dalam hal ini ada di akhir ya. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan infrastruktur dan sistem pengelolaan air yang baik untuk mencegah banjir di masa mendatang. Nah, berarti kalimat utama ya ini ada di akhir ya. Perbaikan infrastruktur, pengelolaan air yang baik untuk mencegah banjir. Yang mana jawabannya? Yang A. Oleh karena itu tuh. Nah, ada kata oleh karena itu. Dengan demikian, nah itu juga masuk. Ya, itu menandakan kalau dia ada di akhir. Ya, oke. Nomor 5, hubungan temporal. Apa itu hubungan temporal? Jadi ada hubungan sebab akibat, ada hubungan syarat, ada hubungan temporal. Nah, yang mungkin ada adik yang kurang umum ya. Maksudnya yang jarang dibahas itu temporal. Temporal itu adanya ditandai dengan ada urutan waktu. Ada urutan waktu habis A, kemudian peristiwa B, kemudian peristiwa C. Biasanya ada setelah ini itu, setelah itu ini. Nah, biasanya ada itu. Syarat itu berarti ya syarat itu ditandai ada kata jika atau apabila. Jika ini maka itu, apabila ini kemungkinan itu. Nah, itu adalah syarat. Nah, kita lihat yang temporal dulu nih. Hujan deras mengguyur sejak dini hari di beberapa wilayah kota Semarang. Hanya ada satu peristiwa ya. Nah, hal itu menyebabkan banjir di sebagian wilayah. Nah, kalau misalkan ditanya sebab akibat, ya berarti
yang kalimat 2, pernyataan 2 itu masuk akibat. Tapi kalau yang ditanya bukan sebab akibat, berarti bukan itu ya. Setelah air mulai surut, warga segera membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sampah yang terbawa arus. Nah, ini temporal bukan nih. Setelah air surut, warga segera membersihkan. Berarti ada dua kejadian yang berurutan kan. Airnya surut, kemudian warga membersihkan. Berarti ini adalah temporal. Pemerintah setempat telah menyalurkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan kepada para korban. Ini nggak ada. Jika curah hujan terus meningkat, ada kata jika. Nah, kalau curah hujan terus meningkat, jika itu sama dengan kalau curah hujan terus meningkat, kemungkinan banjir susulan dapat terjadi di daerah rawan. Berarti ini adalah kalimat yang mengandung hubungan syarat. Kalau hujannya meningkat, banjirnya dapat terjadi. Kalau nggak meningkat, banjirnya kemungkinan tidak terjadi, kan gitu. Jadi syaratnya supaya banjir terjadi, itu curah hujan meningkat. Makanya disebut dengan hubungan syarat. Berarti yang temporal dan syarat 3 dan 5. Oke, lanjut nomor 6. Makna kalimat bercetak miring. Yang mana nih? Skor 1-0, unggul 1 gol. Timnas U20 Indonesia terus melakukan tekanan ke pertahanan lawan. Ya, jadi dia timnas unggul ya, U20 unggul 1 skor. Tetapi upaya Jens Raven CS masih sulit untuk menambah gol lagi. Nah, jadi kalau kita lihat dari kalimat yang dicetak miring nih ya, si timnas U20 sudah unggul 1 gol ya. Tapi ya, dengan unggulnya 1 gol ya, tetap si timnas tetap melakukan tekanan ke pertahanan lawan, jadi nggak defensif nih, tetap ofensif, tetapi upaya Jansevan masih sulit untuk menambah gol lagi. Artinya meskipun dia sudah unggul, timnas U20 tetap melakukan serangan tapi tidak berbuah hasil atau tidak menambah gol. Jadi skor akhirnya tetap 1-0. Intinya di situ. Nah, maknanya kita lihat yang relevan dengan makna yang sudah kita sebutkan tadi. Usaha keras yang dilakukan Jens Raven dan rekannya dengan terus-menerus menggempur lini pertahanan lawan masih belum mampu mencetak gol tambahan bagi timnas U20 Indonesia. Nah, ini kemungkinan betul ya, karena tetap 1-0 kan, tidak jadi 2-0 atau 3-0. Nah, yang B, Jens Raven dan rekan-rekannya menemui kesulitan dalam menggempur lini pertahanan lawan sehingga timnas U20 tetap tertinggal. Nah, ini salah, karena dia sudah menang kan awalnya. Tidak tertinggal. Yang C, timnas U20 Indonesia mampu tetap memimpin dengan selisih 1 gol. Walaupun Jens Raven dan rekannya mengalami kesulitan untuk terus menekan lini pertahanan lawan. Timnas U20 mampu tetap memimpin dengan selisih 1 gol. Walaupun Jens Raven dan ini juga bisa. Ya, kita lihat nanti, kita bandingkan ya. Walaupun awalnya mengalami kesulitan, timnas U20 Indonesia terus menggempur lini pertahanan lawan sehingga Jens Raven dan rekannya berhasil memimpin dengan selisih 1 gol. Nah, ini salahnya di mana? Nah, sehingga ada kata timnas U20 terus menggempur lini pertahanan dengan lawan sehingga Jens Raven dan rekannya berhasil memimpin dengan selisih 1 gol. Walaupun awalnya memang kesulitan, jadi ini selisih 1 golnya itu setelah melakukan penggemburan. Pada sebelumnya itu dia sudah menang 1 gol tapi dia nggak bisa nambahkan gitu. Nah, ini salah. Nah, kita bandingkan yang A dengan yang C ya. Yang C kita lihat ya, timnas U20 Indonesia mampu tetap memimpin dengan selisih 1 gol walaupun Jens Raven dan rekannya mengalami kesulitan untuk terus menekan lini pertahanan lawan. Yang A, usaha keras yang dilakukan Jens Raven dan rekannya dengan terus-menerus menggempur lini pertahanan lawan masih belum mampu mencetak gol tambahan bagi timnas U20 Indonesia. Nah, mana yang lebih tepat nih? Mana yang lebih tepat? Yang tepat adalah yang A, ya kan? Karena apa? Karena di sini intinya kan si Jens Raven ini dia ingin menambah gol lagi kan. Nah, tapi tidak bisa. Nah, intinya kan di situ sebenarnya. Nah, berarti jawabannya yang A. Oke. Nomor 7, tujuan penulisan teks. Tujuan penulisan. Berarti adik-adik kalau ingin menjawab tujuan penulisan itu harus tahu ini jenisnya apa, jenis teks apa. Contohnya, kalau misalkan dia jenisnya itu ajakan atau persuasi, berarti langsung deh jawab yang mengajak. Simple kan? Nah, kita lihat dulu ini kira-kira jenisnya apa. Apakah deskripsi, apakah persuasi, ataukah eksplanasi, atau eksposisi, atau argumentasi ya. Kita lihat ya.
Museum tampaknya masih erat dengan stigma tempat yang kuno dan membosankan. Di satu sisi, museum banyak menyimpan histori yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Namun, bla 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 bla, bagaimana tidak, kini berkunjung ke Museum Benteng Frederick tidak lagi membosankan. Berbagai teknologi itu dihadirkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian selain nuansa estetik yang menjadi daya tarik, pengelola Benteng Frederick juga berupaya untuk menghadirkan berbagai gelaran yang dapat menarik perhatian pengunjung. Nah, ini jenis teks apa? Ya, ini adalah jenis teks apa? Jenis teks eksposisi ya, jenis teks eksposisi ya. Eksposisi itu berupa menerangkan ya. Intinya dia menerangkan, menginformasikan ya suatu informasi ya, suatu informasi. Nah, jadi itu adalah jenis eksposisi. Kenapa bukan jenis teks deskripsi? Kalau deskripsi harusnya dia menerangkan Benteng Vandenberg secara detail, misalkan luas wilayah berapa, lokasi di mana. Kemudian bahkan kayak bahkan di situ dindingnya itu terbuat dari apa, kemudian suasananya bagaimana. Nah, itu adalah deskripsi. Jadi seakan-akan pembaca itu diajak untuk seakan-akan langsung melihat dan merasakan itu Benteng Vandenberg itu kayak apa. Vandenberg. Nah, kemudian kenapa bukan teks narasi ya? Bukan ya, kalau narasi itu dia ada alurnya ya. Kayak dongeng, cerita, itu teks narasi, pengalaman pribadi itu ada teks narasi. Kenapa bukan persuasi? Karena tidak ada ajakan ya. Di sini tidak ada kata-kata ajakan saya. Mari kita budayakan atau mari kita jaga museum-museum kita. Nah, itu tidak ada, berarti bukan teks teks persuasi. Nah, berarti yang tertinggal hanya teks eksposisi. Kenapa bukan teks eksplanasi? Eksplanasi itu berarti misalkan menerangkan cara asal-muasal gunung berapi, menerangkan suatu ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah eksplanasi. Nah, argumentasi, kenapa bukan argumentasi? Argumentasi itu berarti teksnya, ya, misalkan dia ada pendapat pertamanya apa nih, pernyataan pertama, kemudian didukung data-data. Nah, ini kan bukan seperti itu ya. Karena menjelaskan informasi saja, ya, informasi saja. Nah, berarti otomatis di sini deskripsi salah, ngajak juga salah. Hanya ada dua ya, sama-sama menginformasikan. Tapi yang mana nih? Menginformasikan upaya-upaya pengelola Museum Benteng Frederick dalam menghilangkan stigma museum sebagai tempat yang kuno dan membosankan. Menginformasikan perbedaan Museum Benteng Frederick sebagai peninggalan sejarah masa lalu dan tempat menikmati pertunjukan di masa kini. Nah, tentang apa sih ini? Kita lihat ya, setiap paragraf. Nah, di sini itu menjelaskan, yaitu apa? Menjelaskan upaya si pengelola kan nih. Pengelola Benteng Frederick juga berupaya. Kemudian, tidak lagi membosankan. Sekarang ada ini, ada itu, ada itu. Berarti ini adalah upaya pengelola Benteng Frederick supaya museumnya itu ramai lagi kan. Berarti yang mana yang tepat? Yang B. Upaya-upaya pengelola Museum Benteng Frederick. Nah, oke. Nomor 8. Kita lihat pertanyaannya apa. Amanat. Berarti kalau amanat kita lihat dulu di sini. Kita baca dulu ya. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk pauk. Lalu ia mengundang anak-anak tetangga yang kekurangan untuk makan di rumahnya. Dengan demikian, rengek tangis anak yang lapar tak terdengar lagi, diganti dengan perut kenyang dan wajah berseri-seri. Jadi Pak Yus dan istrinya ini dermawan. Kini tibalah hari kelima. Pagi-pagi Ibu Yus memberi laporan, Pak, uang kita tinggal 20.000. Waduh, kalau hari ini kita menyediakan makanan lagi untuk anak-anak tetangga, besok kita sudah tak punya uang. Jadi ini ceritanya sudah mulai kesulitan uang ya. Jadi dia bingung gimana nih kalau kita ngasih, dilema. Kita nggak bisa makan ya, jangan-jangan. Nah, cuman Pak Yus terdiam, sosok tubuhnya yang hitam melangkah keluar rumah, memandang ke arah pantai dan memandang ke langit. Nun jauh di sana, segumpal awan hitam menjanjikan cuaca buruk nanti petang. Kemudian ia masuk ke rumah dan berkata, mantap, Ibu pergi saja ke pasar dan berbelanja. Seperti kemarin, ajak anak-anak tetangga makan, urusan besok jangan dirisaukan. Jadi Pak Yus ini tetap kekeh, ibu atau istrinya itu tetap berbagi makanan ya, meskipun uangnya mepet. Kemudian kayaknya ini pekerjaannya Pak Yus itu nelayan ya. Ibu Yus pergi ke dapur dan mengambil keranjang pasar. Seperti biasa, patuh pada perintah suaminya. Selama ini Pak Yus sanggup mengatasi kesulitan apapun. Sementara itu Pak Yus masuk ke kamar dan berdoa. Ia mohon agar Tuhan memberikan cuaca yang baik nanti petang dan malam. Dengan demikian para nelayan bisa pergi ke laut menangkap ikan dan besok ada cukup makanan untuk seisi desa. Nah, benar ya, nelayan. Nah, amanat itu berarti yang bisa kita petik dari cerita ini apa?
Kita lihat opsi A, seorang istri tidak boleh membantah perintah suami, apalagi untuk kebaikan orang lain. Nah, seolah-olah ini betul ya. Iya dong ya. Tapi biasanya kalau di sini tidak boleh membantah perintah suami, berarti ini ceritanya sebagian besar intinya tuh tentang itu, istri yang tidak membantah perintah suami. Padahal adik tahu ya, intinya ini apa sih? Ya, tetap berbagi kan. Nah, intinya kita harus meskipun dalam kondisi apapun kita jangan sampai hilang rasa berbagi kita kan itu. Nah, ini bukan ya, bukan inti amanatnya. B, hendaklah semua orang saling memahami dan menerima keadaan masing-masing. Ini juga bukan, tidak ada topik berbagi dalam itu. Dalam situasi sulit, hendaklah yang kuat menolong yang lemah. Nah, ini baru ada ya, dan selalu berpikir positif. Berpikir positifnya ada nggak? Ada kan? Tadi ya, ini urusan besok jangan dirisaukan ya. Jadi dia optimis tuh besok dapat uang. Jadi itu kan, jadi mengcover suami berbagi, tetap berpikir positif ada. Jangan biasakan anak-anak mengharapkan bantuan, ini juga bukan. Oke, kita ke nomor 9. Bukti bahwa Randi tidak mau memahami kondisi keluarganya terdapat pada bagian cerita nomor. Nah, kita lihat tinggal baca aja kira-kira mana dialog Randi yang dia itu ngeyel tuh, nggak mau memahami kondisi keluarga. Yang mana nih? Dialog Randi, Assalamualaikum, ini bukan. Semua temanku pada ikut, Bu, aku bakalan malu kalau nggak ikut. Nah, pokoknya aku harus ikut. Ini agak maksa nih. Dan ini kemungkinan iya. Yang mana lagi, bukannya nggak boleh sayang, ini dialog ibunya. Berarti bukan. Ah, ibu, tapi aku malu dejek teman-teman. Nah, ini Randi ngeyel lagi. Berarti yang menunjukkan Randi tidak mau memahami kondisi keluarganya itu yang 2 dan 4. Lanjut nomor 10. Ya, kita lihat penggambaran latar dan bukti yang sesuai dengan cerita tersebut. Kita lihat saja pernyataannya, latar waktu. Jadi latar ada waktu, ada tempat, ada suasana, ada kondisi ya. Latar waktu pada pagi hari. Buktinya apa? Hore, akhirnya kita bisa sarapan. Oke, ada sarapan walau matahari sudah mau masuk. Nah, walau matahari sudah mau masuk peraduan, adik-adik harus tahu maknanya apa. Masuk peraduan itu artinya sudah mau terbenam, berarti maghrib. Berarti bukan pagi hari, maghrib ini ya. Latar tempat sebuah gedung, padahal di tengah kota, di samping wilayah ini berdiri sebuah gedung megah bertingkat-tingkat yang entah berlantai berapa. Ada kata-kata gedung, cuman apakah ini settingnya atau lokasinya ada di gedung? Kita lihat di sini ya. Ternyata rumahnya hanya setepak ruangan yang terbuat dari susunan kardus-kardus bekas dengan dedaunan kering yang tumpuk sebagai atapnya. Nggak mungkin di gedung ya. Rumah tetangganya, ada tetangganya juga. Terbuat dari kardus, wilayahnya lumayan kotor, padahal di tengah kota, di samping wilayah ini terdiri. Nah, di sampingnya baru ada gedung, berarti itu bukan gedung. Berarti ini bukan gedung, berarti salah juga. Berarti yang sisanya hanya 3 dan 4. Lanjut ke nomor 11. Ya, 11 yang ditanya kutipan teks termasuk bagian dari apa? Orientasi, komplikasi, resolusi, atau kode. Ya, kita jabarkan dulu. Orientasi itu pengenalan ya. Pengenalan, awalan, pembukaannya. Biasanya itu pengenalan, bisa pengenalan tokoh, bisa pengenalan suasananya. Pokoknya pengenalan, awal-awal cerita, adik tahu kan? Gimana awal cerita? Hidup di sebuah desa, seorang remaja, ya berkulit hitam misalkan, berambut pirang. Nah, itu pengenalan tuh biasanya di situ tuh. Komplikasi itu adalah ya konflik. Jadi ketika di situ terdapat konflik tuh, jadi kan pasti ada suatu cerita pasti ada konflik, ada masalahnya apa kan? Masa datar-datar aja? Itu namanya teks deskripsi kalau cuma datar aja. Nah, kalau teks narasi itu pasti ada konfliknya apa. Resolusi itu adalah penyelesaian dari konfliknya apa. Jadi misalkan konfliknya itu, terus penyelesaiannya apa. Misalkan konfliknya tentang rumah tangga, penyelesaiannya misalkan bercerai atau penyelesaiannya akur. Nah, itu adalah koda adalah amanat. Amanat dari cerita ya, bisa secara tersirat atau tersurat. Kalau tersurat itu berarti dia
jelas tuh amanat dari cerita ini atau apa yang bisa kita petik dari cerita ini itu adalah koda. Nah, kita lihat di sini apakah itu penggalannya adalah pengenalan atau konflik atau resolusi atau koda. Saya diterima kayak tahun ini saya jadi mahasiswa lulus di politeknik pilihanmu, wah hebat, selamat. Enggak kayak berat saingannya, apalagi jurusan elektro. Lah terus kamu diterima di mana? ISI. Hah? Institut Seni Indonesia. Ambil jurusan apa? Tari, pedalangan. Waduh, kamu kan cewek mau jadi dalang. Memangnya kenapa kayak unik dan asik malah kalau perempuan jadi dalang? Yang diterima tahun ini ada 5 perempuan, bla 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 bla. Kemudian kakek membuka laci, beberapa lembar uang diambil dan berpindah tangan. Kakek mau saya belikan apa? Kates, jeruk, asal jangan alpukat mahal. Kakek tertawa, terkekeh-kekeh, kemudian masuk ke kamar tempat penyimpan sekopak wayang kulit. Dia buka petinya, mengambil beberapa wayang dan menempelkan di jidatnya silih berganti dan berulang. Dadanya tersedak sukacita, teringat kakeknya yang rajin mengajak dia menonton wayang. Dia tak pernah menduga salah satu cucunya tertarik wayang kulit seperti yang selama dia inginkan. Dia mengambil nafas lega, berarti jelas ini sudah selesai konfliknya. Kemudian ini bukan pengenalan ya, jelas bukan pengenalan. Pengenalan sudah diceritakan berarti kan. Jadi yang mana konfliknya sudah selesai, bukan pengenalan, bukan koda. Tiga tidak lihat amanat di sini apa. Berarti yang betul adalah resolusi. Oke, ya ke nomor 12. Tema kutipan cerita tersebut yang tepat. Tema di sebuah kota kecil yang dipenuhi oleh kesempitan dan kesusahan hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raffi. Ia tumbuh di lingkungan kumuh, dipenuhi dengan kemiskinan. Setiap hari setelah pulang dari sekolah, Raffi selalu meluangkan waktu untuk membantu tetangga-tetangga yang membutuhkan. Ia mengajar anak-anak dan sebagainya. Suatu hari ketika sedang berjalan pulang sekolah, Raffi melihat seorang ibu yang terbaring lemas di pinggir jalan. Tanpa ragu, ia segera menghampirinya, tampak sangat lemah dan kurang makan, membawanya pulang ke rumah. Keadaan keluarga tidak kecukupan, Raffi tetap memutuskan untuk berbagi makanan yang ada di rumahnya dengan sang ibu. Ibunya, intinya si Raffi ini anak yang dermawan kan. Nah, temanya apa? Temanya kan kepedulian. Ya, kepedulian. Meskipun dia terbatas secara ekonomi, tetapi dia tetap peduli kan intinya di situ, bukan keterbatasan ekonomi yang dititik beratkan. 13. Kutipan cerpen tersebut menggunakan gaya penceritaan. Nah, aku pelaku sampingan utama atau dia sebatas pengamat. Akuan itu berarti aku tuh berarti kalau ada kata aku, berarti jelas ada tokoh penceritanya itu ada di dalam cerita. Kalau dia itu belum tentu. Atau ada di luar cerita. Nah, kita lihat Genta Buana namanya. Kami, wah ada kata kami. Berarti, kami itu berarti aku termasuk kan? Berarti dia tokohnya atau penceritanya ada sebagai tokoh di dalam cerita. Sesuai namanya yang seperti lonceng mengeluarkan bunyi-bunyian, tetapi kehadirannya selalu menjadi pembunuh sepi. Ia paling luas menyikapi teman yang gagu dan pemalu. Pun piawai berdebat tanpa membuat lawannya sakit hati. Ia pandai berkelakar. Intinya dia menceritakan menariknya tokoh Genta. Nah, berarti di sini tokoh utamanya apakah si aku? Bukan si Genta, berarti si aku hanya sebagai pelaku sampingan. Gitu ya. 14. Penyebab konflik yang dihadapi oleh tokoh aku, penyebabnya ya. Kadang kitanya bisa akibatnya atau penyebabnya. Kalau penyebabnya berarti konfliknya apa dulu kita lihat. Aku terpojok dan gugup berhadapan dengan rentetan argumen Dio yang tajam. Beberapa teman mulai meragukan kemampuanku. Bagai kapal yang menanti karam, aku tak mampu berbuat apapun. Kemudian aku melihat Gemati berdiri di belakang dengan senyumnya yang khas. Ia mengirim isyarat untuk izin berbicara. Aku mengangguk dan memberikan kesempatan. Gem, tolong selamatkan aku dari sergapan Dio, kataku berbisik. Gemati tersenyum dan mulai berbicara dengan tenang dan jelas. Sebenarnya apa yang ingin kita capai dengan debat ini? Nah, kita sudah tahu di sini konfliknya itu adalah perdebatan antara Dio sama si aku kan. Nah, apa penyebabnya ya? Penyebabnya mereka terdesak. Kenapa si akunya ini terdesak? Karena apa? Nih aku terpojok dan gugup berhadapan dengan rentetan argumen Dio yang tajam. Beberapa teman mulai meragukan kemampuanku. Nah, di sini berarti akibat konflik ini adalah si aku yang terpojok nih karena didebat oleh temennya kan gitu. Nah, bukan di depan umum, memiliki teman-teman yang tidak mau mengalah, juga bukan kesulitan menghadapi perdebatan. Nah, gitu.
Oke, 15. Setelah membaca teks terkait susu kental manis, intisari itu sama dengan ringkasan ya. Ringkasan berarti adik-adik cari ide pokok tiap paragraf. Nah, ide pokok tiap paragraf kemudian digabung. Kita lihat, susu kental manis adalah produk olahan susu. Jadi SKM adalah produk langsung yang diproses dengan menghilangkan sebagian besar kandungan air dan air susu sapi. Itu ide pokoknya. Ya, proses ini meninggalkan cairan kental yang kemudian ditambahkan itu kalimat penjelasnya di situ. Kalimat utamanya tadi di awal ya. Yang paragraf 2 umumnya kental manis digunakan sebagai campuran dan makanan atau minuman. Namun Anda harus berhati-hati karena di sini kita lihat ada kata dengan demikian, berarti ide pokoknya ada di akhir kan, kalimat utama paragraf 2 ada di akhir. SKM tidak dapat digolongkan sebagai salah satu makanan yang memiliki kandungan gizi. Kita gabungkan saja ya, kita gabungkan kalimat utama di paragraf 1 dan 2. Susu kental manis adalah produk olahan dari susu, oke, yang digunakan sebagai campuran dan makanan atau minuman, belum ya. Belum mengandung 2 ide pokok. Susu kental manis adalah produk lain yang sebaiknya tidak dikonsumsi, ini juga tidak ada. SKM merupakan produk lain yang diproses dengan menghilangkan kandungan air dan susu, ya tadi ya. Tapi kemudian tidak memiliki kandungan nutrisi. Nah, 2 digabungkan kan? Berarti jawabannya yang C. Oke, adik-adik sudah setengah jam nih. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan adik-adik belajar lagi untuk part 2 harap ditunggu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.